Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Simbar, kita berjumpa kembali bersama channel Simbar Mayuro. Kami aturkan semoga sahabat Simbar selalu sehat dan dimurahkan rezekinya oleh Allah, amin. Kami akan mengulas tentang sejarah dan legenda kerajaan Majapahit, tentang mitos burung perkutut Majapahit seperti yang telah tercatat dalam sejarah bahwa raja-raja masih garis keturunan Prabu Brawijaya V. Seorang raja yang bertahta di Majapahit menjelang keruntuhannya. Pembahasan tentang Majapahit dan Prabu Brawijaya V mungkin sudah dapat dipelajari dalam pelajaran sejarah dokumen Tanah Jawa. Pernah didengar tentang keberadaan burung yang namanya berkaitan dengan sebuah kerajaan besar yang pernah ada di Pulau Jawa. Burung itu dikenal dengan nama perkutut Majapahit. Tidak banyak orang mengetahui perihal burung perkutut Majapahit. Bagaimana sejarah dan mitosnya mungkin baru beberapa peneliti saja yang telah mempelajari. Mitos yang beredar di masyarakat pada perkutut Majapahit diantaranya, dilancarkan rezekinya, menolak bala, menjauhkan dari kesengsaraan. Bukan menjadi hal yang aneh di kalangan penggemar dan kolektor burung perkutut, saat mendapati harga burung ini sangat fantastis hingga ratusan juta rupiah. Entah apa yang menjadi latar belakang para penggemar ataupun kolektor berani membayar seekor burung perkutut semahal itu. Membahas burung klasik yang satu ini memang menarik dan menjadi burung yang istimewa di kalangan masyarakat. Terlepas dari mitos dan hal-hal mistis yang melekat padanya, burung ini memang bersuara indah dan dapat membuai hati dan perasaan orang yang mendengarkannya. Walaupun tetap ada sebagian dari masyarakat kita yang masih lebih mengutamakan pada mitos tua yang dimiliki burung tersebut daripada keindahan suara dan keunikan badannya. Tentunya ada yang menjadi sebab mengapa sebagian dari masyarakat masih meyakini adanya mitos dan hal mistis tersebut. Hal ini terjadi berkaitan erat dengan sejarah negeri ini. Di era menjelang keruntuhan Majapahit, tahta kerajaan diduduki oleh Prabu Brawijaya V. Kala itu burung perkutut merupakan hewan peliharaan yang hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan orang berkasta tinggi saja. Sedangkan orang-orang yang berkasta rendah atau rakyat jelata tidak mampu memeliharanya, sehingga mereka hanya dapat ikut menikmati suaranya dari luar kerajaan. Salah satu bangsawan yang memiliki dan memelihara burung perkutut adalah Prabu Brawijaya V, dan sebagai perawatnya dilakukan oleh orang terpilih yang bernama Joko Mangu. Dalam kisahnya, pada suatu saat burung perkutut milik Prabu Brawijaya V tersebut terlepas, hingga menggegerkan seluruh kerajaan. Pada saat patih-patih keraton Majapahit sudah bersiap-siap untuk mengejar dan menangkapnya, tiba-tiba Prabu Brawijaya V bertitah agar membiarkan perkutut tersebut lepas. Kalimat menarik yang diucapkan oleh Prabu Brawijaya V saat kejadian itu adalah, "Biarlah burung itu terlepas, dia hanya seekor burung. Hartaku sebenarnya adalah rakyat, bukan perkutut." Dan akhirnya para penjaga tersebut membiarkannya burung itu lepas. Setelah melalui beberapa peristiwa yang secara detail sudah tercatat dalam sejarah bangsa ini, tibalah saat Prabu Brawijaya V memasuki wilayah Yogyakarta. Pada saat berada di wilayah itulah, tanpa diketahui awal mulanya seperti apa, tiba-tiba burung perkutut yang terlepas kala itu menghampiri sang Prabu dan hinggap di pundaknya. Kaum bangsawan dan raja-raja di sekitar Yogyakarta yang sedang berkumpul ikut menyaksikan langsung kejadian tersebut. Sejak saat itulah burung perkutut itu dinamakan perkutut Majapahit, dan mereka beranak pinak di sana, hingga akhirnya lahirlah tradisi sebagian besar kaum bangsawan Kesultanan Yogyakarta memelihara perkutut Majapahit. Dan untuk melestarikan perkutut di wilayah Kesultanan, Sri Sultan Hamengkubuwono menyelenggarakan perlombaan perkutut di alun-alun keraton, yang tujuannya bukan untuk mencari juara namun lebih ke menghibur rakyatnya. Pada saat penyelenggaraan lomba tersebut, sang Sultan memperkenalkan sebuah tembang Jawa, yang diilhami dari suara atau manggungnya perkutut, sehingga tembang tersebut dikenal dengan Kutut Manggung. Tembang Kutut Manggung ini masih bisa dinikmati hingga saat ini, biasanya diperdengarkan pada acara-acara sukacita. Tradisi perlombaan perkutut di Kesultanan Jogja ini dilanjutkan oleh Sultan berikutnya. Namun hingga era Sultan Hamengkubuwono peserta lomba masih di kalangan bangsawan saja. Yang bisa diambil dari sini adalah pentingnya saling menyayangi. Walau dengan hewan sekalipun, kita sebagai manusia harus bisa memetik pelajaran dari para leluhur kita agar selalu mengasihi. Meskipun itu seekor burung, sejarah masa di kala kejayaan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh sosok raja yang sangat arif dan bijaksana, Raja Majapahit Prabu Brawijaya V. Dengan adanya cerita sejarah ini, semoga bangsa ini ada sosok pemimpin yang selalu menjadi panutan kepada rakyat-rakyatnya. Keluhuran hati, semoga menjadi pemimpin negeri ini adil dan bisa mengayomi rakyatnya dan bisa mensejahterakan negeri ini dari keterpurukan. Terima kasih, semoga kisah ini menjadi wawasan dan pelajaran untuk kita semua.